guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Namamu sekarang bukan lagi Molin, tapi Fang Xiaolin. Ucap Fang Han dengan tenang berkata, dia juga tahu bahwa Asyura besar ini sangat malu. Setetes mata air kuning tiba-tiba melayang, berubah menjadi banyak karakter di udara, dan langsung menembus ke kulit kepala Fang Xiaolin. "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" tanya penyihir itu kaget. Naga Yan berkata, "Ini adalah jimat penghilang ingatan Huang Quan. Asyura besar adalah seorang penipu. Jangan sampai nanti ketika kamu telah mengembalikan mana, kamu akan segera memalingkan wajahmu dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Dengan adanya jimat ini, selama Anda sedikit membelot, saya dapat langsung merasakannya, dan ingatanmu akan pecah. Anda langsung kehilangan semua ingatan, dan bahkan menjadi idiot." Penyihir iblis ini menggerogoti giginya dan membenci langit, namun Fang Han mengabaikan keluhannya. "Baiklah, mari kita keluar," ucap Fang Han tampak puas. Kehadiran Fang Xiaolin di samping Hong Yi secara tiba-tiba mengejutkan Hong Yi. Peri Bangau juga kaget dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, bocah Xingyun di sebelahnya mengirim cahaya bintang, yang membuat semua orang tetap aman dan stabil. Tubuh penyihir itu bersih dan rapi, namun pakaiannya telah hancur, dan tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya saat ini. Fang Han dengan cepat berkata, "Hong Yi, berikan dia satu set pakaian." Sebelum Hong Yi dapat menjawab, Fang Xiaolin segera berkata, "Tidak perlu, mari segera pergi ke kastilku. Aku punya pakaian sendiri." Jubah sihirku pada awalnya adalah pakaian roh, tetapi itu dirusak olehmu. Di kastil, aku masih bisa memperbaiki pakaianku yang baru. Ucap wanita penyihir itu yang tidak menyembunyikan keelokan tubuhnya yang berliku. "Xingyun Baobao, jangan lihat gunung kembar itu," teriak Hong Yi dengan cepat menutup mata bocah dari Sekte Bintang, karena takut anak itu akan belajar maksiat. Dalam beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mendarat di sebuah kastil megah di pegunungan. Kastil itu sudah sangat tua, tetapi masih sangat kuat, memperlihatkan suasana yang menyeramkan. Tidak ada seorang pun pelayan di kastil ini. Iblis biasa tidak diperbolehkan masuk. Fang Han pergi ke aula megah di kastil, duduk di kursi cantik, menyaksikan penyihir berganti pakaian. Ketika penyihir berganti pakaian, dia juga mengambil sebuah kotak seperti peti mati. Kotak itu terbuka, dan tiba-tiba kecemerlangan melintas, mana berfluktuasi, dan seuntai energi yang mengenai kristal kekuatan jiwa ditampilkan di depan semua orang. Fang Han melihat kotak itu, yang berisi spar berbentuk segi 8. Spar ini adalah kristal. Ini juga merupakan penguasa kekuatan magis, obat tertinggi untuk memulihkan mana. Ini adalah bahan terbaik untuk membuat alat musik dan memurnikan roh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Hong Yi juga tahu bahwa Fang Han telah menaklukkan sang penyihir. Fang Han menjawab, "Aku akan berlatih di kastil ini, berlatih selama 10 hari dan semoga bisa menerobos alam rahasia misterius. Setelah aku bisa menerobos dalam satu gerakan, lalu kita akan pergi ke jalur lain, menebas kepala Asyura besar lainnya, dan menghasilkan kekayaan. Kebetulan sekali Xingyun ada di sini, kita bisa meminjam dan menggunakan gelang bintang 5 untuk meredam tubuh. Bahkan peri Bangau dapat bertransformasi olehnya. Gelang bintang 5 matahari dan bulan ini, adalah senjata sihir murni. Menggunakannya untuk mengolah tubuh, itu jauh lebih baik. Cahaya bintang di gelang bintang 5 matahari dan bulan adalah kekuatan bintang murni, mengubah fondasi tubuh manusia, mengubah darah dan mengubah sumsum, yang merupakan efek khusus. Meskipun Fang Han tidak mau merebut gelang ini, masih memungkinkan baginya untuk berlatih dengan gelang ini. Fang Han juga tidak peduli bagaimana mengolah tubuhnya, singkatnya, semakin kuat kekuatannya, semakin ia berharap bisa mengalahkan Hua Tiandu. Hua Tiandu sekarang seperti menara gunung besar, ini adalah musuh terbesarnya saat ini dan musuh yang paling mengerikan baginya. Fang Han bergumam,
Aku sudah memasuki batas tubuh fisik dengan mengolah teknik tubuh emas Jin Luo. Kali ini, aku menggunakan cahaya bintang untuk menghaluskan tubuh dan mengkatalisasi bentuknya, sehingga kekuatanku bisa meningkat lagi. Di depan tungkupil milik penyihir Grand Ashura, Fang Han mengenakan gelang bintang 5 matahari dan bulan. Fang Han melepas pakaiannya dan melompat ke tungkupil. Kristal jet sebagai bahan bakar tungkupil. Begitu Fang Han memasuki tungkupil, tubuhnya langsung dibakar. Nyala api pembakaran jauh lebih ganas daripada api langit, dan ini sangat menyakitkan. Rasa sakit tanpa akhir menenggelamkan kehendak rohaninya. Fang Han tidak bisa menahannya, dan dia menggeram dengan suara rendah, seperti binatang buas yang terluka. Kulit keemasannya pucat karena terus-menerus dibakar, karena ia memakai gelang bintang 5 matahari dan bulan. Itu terus-menerus mengeluarkan cahaya bintang untuk memperbaiki kulitnya. Pada akhirnya, semua mantranya dirangkum dalam 2 kata, dia berteriak hingga kastil itu terguncang. Ada apa? Apakah ada gempa bumi? Ucap bocah Xingyun dan Fang Xiaoling yang terbangun dari tidurnya karena dia merasakan gempa bumi yang kuat. Apa yang terjadi? Ucap Hong Yi juga terbangun dari retretnya. Bagaimana? Apakah Fang Han telah membuat langkah besar? Tanya Peri Bangau juga terbangun dari tidurnya. Bulu-bulu di tubuhnya sekarang semuanya telah berwarna putih keemasan. Di sisi lain, Fang Han terkejut dan berkata, "Mana, ini mana? Rohku berubah menjadi mana? Mana yang aku miliki? Ini adalah misteri magis. Ini adalah rahasia misterius. Apakah aku benar-benar telah melangkah ke alam misteri? Alam supranatural." Fang Han merasakan dalam benaknya bahwa tampaknya ada naga sungguhan. Seekor harimau ganas. Roh ini benar-benar naga, kekuatannya tidak terbatas, 2 kali lebih kuat dari kekuatan tubuhnya. Jika dia menebak dengan baik, ini adalah yang disebut mana. Hanya seorang di alam surgawi yang bisa memiliki mana. Itu dapat memperpanjang hidup dan mengubah tubuh. Fang Han segera melompat dari tungku, dia ingin mencoba kekuatannya, apakah dia benar-benar melangkah ke alam misteri magis. Pada saat ini, di mata Fang Xiaolin, Peri Bangau, Hong Yi, dan bahkan Xingyun Baobao, mereka semua terlihat kaget, karena mereka melihat bahwa Fang Han tidak menggunakan kekuatan apapun, akan tetapi mana yang luas melayang di sekitar tubuhnya. Aliran udara yang keras berguling-guling seperti seekor naga, menggerayangi tubuhnya. Dan di sekeliling tubuhnya, udara yang tak terbatas oleh kekuatan magis, terkondensasi menjadi bentuk bangau, ular, harimau, serigala, dan sebagainya. Dan bahkan dapat berubah menjadi senjata pedang, tampaknya dapat berubah menjadi apa saja dan kapan saja. Aliran udara yang berputar, menghantam seluruh kamar alkimia. Haha, Fang Han membuat tawa yang menjengkelkan, dan telapak tangannya menekan ke arah dinding kastil, mana memadat menjadi jejak tangan besar di udara, menghujani dinding batu yang keras di kastil. Dinding granit setebal 3 kaki itu roboh dan runtuh. Akhirnya melangkah ke alam supranatural realm, gumam Fang Han terlihat sangat bersemangat. Pada saat ini, gerbang ajaib telah dibuka oleh Fang Han dan melangkah ke langkah pertama yang penting dari latihan spiritual. Sejak saat itu, dia bukan lagi manusia biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.